sebutkan hajat kita. Mudah-mudahan insya Allah satu ijabah malam ini Allah bukakan pintu langit buat kita semuanya, dan doa kita diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita diampunkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita kelak tergolongkan bersama di payungnya Habibuna Muhammad. Hajatuna wa hajatu minal hadirin. Sebutkan hajatnya. Wa anta limu biha wa khabir wa anta limu biha wa basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya masih kuat ya Bu ya. Bapak-bapak kuat gak nih? Sigana seenoh es. Ya bahasa Sundanya es itu saret. Ya. Kayaknya ibu-ibu yang paling banyak di sini ya. Tapi insya Allah ibu-ibu ini menjadi ahli-ahli jannah, amin. Bersama bidadari-bidadari surga. Karena kalau bidadari tempatnya luar biasa. Jadi sekarang pun ada semua. Karena surga ini indah. Tentunya bersama Habibullah Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah diberkati ulama pada malam hari ini, dikumpulkan bersama ulama, dikumpulkan dengan habaib, dikumpulkan dengan semua para kiai, para ajengan, para kesepuhan. Insya Allah betul-betul Allah jadikan malam hari ini malam yang mubarakah, malam yang penuh berkah, yang mana seandainya ketika suatu tempat wazikrihi jatayabatil majalis wal mahafil, maka tempat tersebut ketika menyebut keagungan Nabi Muhammad, maka tempat tersebut diberikan 4 kenyamanan. 4 kenyamanan tersebut insya Allah mereka berada di titik ahli surga, amin. Karena di sini temannya taman surga, berarti kita sudah di dalamnya surga, amin ya Rabbal. Yang kedua, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Baqi, ketika orang yang memuliakan Nabi Muhammad berkumpul dengan ulama menyebut nama Nabi Muhammad, menyebutkan di antara salawatu ala Nabi Muhammad, maka ketika kata Al-Imam tersebut jazaohum husnul hitam, maka mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita dambakan selaku umat Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan husnul. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf Sahibul Gresik, beliau menyatakan di antaranya kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar Sahibul Ampel, beliau menyatakan, wahai Habib, di antara 1.500 setiap hari daripada umat Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan cuma 2 yang mendapatkan husnul khatimah. 1.498 lainnya mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Meninggal dalam keadaan tidak diridhoi Allah, meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad. Mereka dianugerahkan menjadi umat Nabi, lahir menjadi umat Nabi, hidup menjadi umat Nabi. Kalau bisa kelak dibangkitkan menjadi umat Nabi. Tapi ketika mereka hidup menjadi umat Nabi, mereka membodohi dirinya, mencelakakan dirinya, sehingga mereka tidak diridhoi oleh Allah. Padahal Allah sudah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Kita ditakdirkan menjadi ahli surga bersama Habibullah Muhammad. Tapi ketika mereka yang memilih jalannya mereka sendiri, membodohi mereka jalannya mereka sendiri, tidak mau mengikuti ulama, tidak mau mengikuti habaib, tidak mau mengikuti ajengan, mereka batin hatinya tercebur di antara jurang yang curam, yakni di lembah di antara neraka yang paling dalam tempatnya. Nauzubillah. Tapi kita beruntung, ulama kita banyak di sini. Dihadirkan ulamanya banyak, ya luar biasa. Kayak Haji Asep, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah muliakan keluarga-keluarganya, Allah semua sukseskan, solehkan anak-anak santri-santrinya, dan mudah-mudahan insya Allah semakin berkembang ini pondok pesantren Riyadul Jannah Najah. Mudah-mudahan insya Allah semakin sukses, anak-anaknya semakin soleh wa soleha, amin ya Rabbal alamin. Ya mudah-mudahan insya Allah semua qabul, amin ya Rabbal alamin.
Yang ketiga, Allah berikan suatu kenyamanan di tempat ini ketika orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, orang tuanya di alam kubur, kalaupun ada yang di alam kubur, ini orang tuanya diselamatkan, dibelenggu daripada siksaan Allah, dilepaskan belengguan siksaannya, sehingga mereka tergolongkan nantinya bersama orang-orang soleh. Kira-kira beruntung tidak kita berada di sini? Meskipun kita jam 1:30 malam sampai sekarang ini, kita beruntung atau tidak? Orang tua kita barangkali yang di alam kuburnya ditanya sama malaikat, disiksa sama malaikat, tapi ketika anaknya, ya meskipun ibu-ibu dan nenek-nenek, kakek-kakek, tetap adalah seorang anak daripada orang tuanya. Betul atau tidak? Gak mungkin kalau misalkan anak ini bijil dari tanah. Bijil, tahu bahasa Sundanya kan bijil itu timbu. Gak mungkin ya. Pasti dari seorang orang tua yang melahirkan anaknya. Nah, orang tuanya ketika dalam keadaan di alam barzah sedang dipertanggungjawabkan hidupnya, anaknya menghadiri majlis maulid, mendengarkan biografi Nabi Muhammad, berkumpul dengan ulama pewaris ahli Nabi, ilmu Nabi, maka mereka mendapatkan di antaranya terlepas daripada belenggu siksaan Allah. Yang keempat, insya Allah kelak nantinya kalau ibu-ibu tergolongkan bersama Sayyidah Fatimah, amin, daripada putri yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang laki-lakinya insya Allah bersama daripada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, sampai antaranya di payung baginda Habibullah Muhammad. Bihum satu khutufi bihim narul jahimil khatimah. Di antara 10 orang yang keluarga Nabi Muhammad, mereka yang mendapatkan bisa memadamkan api neraka jahanam Allah. Bihum satu, di antara 5, bihum satu khutufi bihim narul jahimil khatimah. Di antaranya kemuliaan Sayyidah Fatimah azab binti Rasulullah. Di antara kemuliaan Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Di antaranya Sayyidul Wali, Sayyidina Hasan wa Maulana Husain. Di antara kelimanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini adalah suatu kemuliaan buat kita. Di tempat yang mulia ini, waktu ini, malam hari ini, Allah betul-betul mengarahkan ke tempat yang mulia ini agar dosa-dosa kita diampuni. Agar tempat ini, kemuliaan ini diberikan untuk kita semua yang hadir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya minta maaf ya, yang saya memuliakan semuanya para kiai, para ajengan yang telah hadir di tempat yang mulia ini, terutama guru mulia, guru saya Kiai Haji Raden Muhammad Hariri. Beliau khadimul majlis Masjidah. Beliau selalu sukses dalam suatu dakwahnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Dan semuanya, semua pengurus, para guru-guru Masjidah, mudah-mudahan insya Allah semuanya sehat walafiat dan semakin besar daripada pengembangan sukses dakwahnya, dan semuanya santri-santrinya mendapatkan suksesan pula dalam ilmu-ilmunya, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya hormati para guru-guru saya di panggung ini. Ada Kiai Haji Muron ya, dan juga Kiai Haji Asep nih, pendiri pesantren Riyadul Najah. Jadi kita doakan tadi ya, ini gagah-gagah semua Masjidah nih. Ganteng nggak Bu? Koyo nggak kalau mukanya anak-anak kita ini mirip ustadz-ustadz kita? Iya, udah ganteng, ilmunya pinter, sholawatnya luar biasa. Ya, dan ini insya Allah mudah-mudahan anak ibu-ibu juga semuanya jadi anak-anak yang sukses semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Kiai Haji Fuad yang saya cintai, saya muliakan, juga Kiai Haji Anjas, Kiai Haji Ustadz Ajim, dan juga semuanya pengurus MUI, Majelis Ulama Indonesia daripada perwakilan Jawa Barat. Dan juga di belakang saya ada Haji Dedi yang tadi telah menyampaikan mau'izah hasanah. Banyak lagi para kiai-kiai kita yang saya barangkali tidak bisa menyebutkan namanya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Juga hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya cintai tentunya. Hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini begitu indah, begitu banyak manfaat, begitu banyak turunnya berkah. Saya teringat di antara dulu saya pernah mondok. Ini sebenarnya saya sering tutup-tutupi saya mondok di mana gitu ya. Saya dulu pernah mondok di tahun 1996 daripada seorang guru besar, Allah yarham, Habib Munzir bin Fuad al-Musawwah. Beliau adalah digelar ideologi gurunya Sultanul Qulub, rajanya hati.
Dulu saya 1956. Teringat Bu, dulu pernah diadakan pesantren kilat. Di pesantren itu pesantren kilat. Jadi banyak anak-anak siswa-siswi yang duduk di pesantren. Jadi selama itu seminggu, dalam 1 minggu ini pesantren bersama Allahyarham Habib Muzir bin Fuad Al-Musawwar. Di sabana hari dijelaskan tentang Nabi, terus kemuliaan Nabi, kebesaran Nabi, keluarga Nabi, perjalanan Nabi, biografi Nabi, semuanya tentang Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad dijelaskan terus. Setiap seminggunya ini tentang Nabi Muhammad terus. Yeah. Jadi ketika hari akhirnya tiba, 7 hari sudah selesai pondok pesantrennya, mereka diberikan tugas sama Habib Munzir. Wahai anak-anakku, coba sekarang ini kalian tulis surat untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Coba tulis surat untuk Nabi Muhammad. Semua menulis surat untuk Nabi Muhammad. Bagaimana ya Habib untuk mengirimnya? Nanti kita akan terbangkan balon, pakai balon. Gak nyambung ceritanya ya. Kalau misalkan diterbangkan balon, emang nyampe ke Nabi Muhammad? Ini ceritanya saya ceritakan. Sampai mereka sudah tulis surat, semacam halaman mereka tulis surat. Saat besoknya akan diterbangkan surat tadi dengan balon. Gak taunya Bu, pas saat diterbangkan ini balon nyangsang. Kalau bahasa Sundanya nyangkut. Saya tiba-tiba bisa bahasa Sunda ini. Jadi kan saya kemasukan rohnya Ustaz Acin. Ya. Jadi nyangsang balonnya. Tiba-tiba secara penasaran, Habib Munzir Allahyarham ingin membuka itu isi surat itu apa. Suratnya ini untuk Nabi Muhammad, apa tulisannya dari anak-anak. Saat dibuka satu persatu itu surat, mereka mengatakan di dalam suratnya ini, wahai Rasulullah SAW, kekasih hati kami, terima kasih Engkau jadikan kami menjadi umatmu ya Rasulullah, sehingga kami begitu nikmatnya ketika kami melihat wajahmu di mimpi kami. Semua dinyatakan di antara kebanyakan murid-murid saat itu yang ikut pesantren kilat, mereka menuliskan suratnya bermimpi dengan Habibuna Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad. Karena di antara saat ditolak, kenapa bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad? Lingkungannya memadai, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan habaib, tidak melihat maksiat, ibadah jalan, apapun ilmu masuk, rahmat Allah dapat semuanya. Disitulah mereka cepat untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ini guru kita Kiai Haji Asep Bahrul Hidayat ini mengajak kita mengumpulkan ulama di sini, membacakan riwayat Nabi Muhammad, mendengarkan kisah Nabi Muhammad, membacakan semua ilmu-ilmu Nabi Muhammad, agar kita insya Allah kelak nanti bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Indah hadirin, ketika antum sekali saja menatap wajah Habibuna Muhammad, jaminan insya Allah kelak akan diberikan betul-betul syafaatul ujma dari Nabi Muhammad. Inilah para kiai kita, kiai daripada para kiai masjidah kita mengajak perkumpulan ini agar cepat prosesnya kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bila tak mimpi ataupun insya Allah kelak nantinya yuqazah dalam keadaan terjaga dan tak ada terbangun, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, sang pemberi syafaat tentunya, sang pemberi syafaat yang bisa membelah di antara bulan. Nabi kita yang membelah bulan, yang mengeluarkan susu daripada jemari-jemarinya. Kita di sini berkumpul dengan para cucu-cucunya di antara yang mengeluarkan air susu dari jemari-jemarinya, dan mereka pewaris ilmunya. Ini menjadikan penjaga pintunya kita untuk melalui Nabi Muhammad. Kira-kira beruntung tidak malam ini? Beruntung tidak untuk malam ini? Makanya kita mengangkatkan tangan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebaikannya Kiai Haji Asep mudah-mudahan dibalaskan ku Allah, semakin berkembang
di sini mendukung perjalanan dakwah beliau. Kita harus dukung dakwah-dakwah di antara ulama-ulama kita. Dukung, cintai mereka. Orang yang mencintai ulama maka akan dicintai oleh Allah. Orang yang menjauhi ulama maka jangan harap bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, ini kita berkumpul banyak ulama ya. Satu ulama ini pahalanya seperti kita sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Berarti kita orang yang kaya malam hari ini. Ibu adalah orang yang kaya, bapak orang yang kaya. Kekayaan bukan di antara harta benda saat dunia ini. Mari dunia mana dunia itu ilat kerau kita atas saja rotin sumaroh awat roka. Dunia ini bagai tempatnya singgah, tempatnya berteduh. Nanti perjalanan kita panjang. Ulama-ulama ini yang menyambungkan perjalanan panjang kita. Nantinya insya Allah dipermudah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan hajat ibu, bapak-bapak semuanya insya Allah dikabulkan ku Allah, dimuliakan ku Allah. Orang tuanya dimuliakan, diangkat derajatnya ku Allah. Anak-anaknya pun insya Allah dimuliakan ku Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sukses dalam menempuh ilmu agamanya, sukses daripada usaha dunianya, sukses daripada usaha akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita semua tergolongkan bersama orang-orang yang beruntung, orang-orang pewaris ilmu-ilmunya, digolongkan bersama orang-orang solihin, diampunkan segala dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan dilancarkan semua rezeki kita, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada bala wal wabak wal musibah untuk kita semua yang hadir. Dan mudah-mudahan Allah betul-betul mengabulkan doa kita. Dan berkata Al-Imam Syekh Abdul Rahman Atibai radhiyallahu anhu, ulama terkemuka, ulama termasyhur di zamannya, bahkan beliau hafal segala-galanya. Tapi Al-Imam Atibai ketika mau meninggal dunia, bukan tahta, bukan apapun ditinggalkan, harta bukan, melainkan ketika menitipkan kepada ahli warisnya, nanti kalau aku meninggal dunia, aku nitipkan satu surat. Satu surat ini nantinya ketika aku meninggal dunia, saat di keranda jangan tangisi kepergian. Saat keranda itu mau diangkat jangan tangisi keranda aku saat mau diangkat, tapi bacakan surat ini katanya. Anaknya nggak berani buka, tapi singkat ceritanya Al-Imam Atibai meninggal dunia. Saat semua para murid-muridnya takziah, semuanya semua berdatangan mendoakan ya. Saat ingin mengangkat daripada keranda Al-Imam, lupa dengan wasiatnya, ini dibacakan surat tadi. Nggak tahu surat isinya apa. Saat dibuka para murid-muridnya membuka surat itu, bukan surat tanah, bukan surat apapun, melainkan ketika mau meninggal dunia surat itu dituliskan Nabi, rindu kepada Nabi Muhammad, mengirimkan daripada tulisan tersebut salam kepada Habibuna Muhammad, salam kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika orangnya memberikan salam kepada Nabi Muhammad, jawaban Nabi akan dijawab salam tersebut oleh Nabi Muhammad. Waalaikumsalam, dan keselamatan itu. Selamat apa? Dunia wal akhirah. Doa Nabi kira-kira dikabulkan atau tidak? Warahmatullah, dan rahmat Allah untuk wabarakatuh, dan keberkahan, kebaikan untuk kalian. Itulah ketika orang yang selalu membacakan salamnya Nabi alaika ya Rasulullah salam alaika. Mereka yang memberikan salam akan dijawab salamnya ku Allah, ku Rasulullah SAW. Dan ketika salam tersebut adalah doa untuk kita semuanya. Tapi Al-Imam ketika ilmu tersebut diangkat dengan mudah, ibu-ibu dan hadirin, mereka sama-sama membaca ya Nabi SAW alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua teruskan ya Habib. Ketika mereka membacakan salam itu, dikebumikanlah Al-Imam Syekh Abdul Rahman Atibai. Ketika dimakamkan, dikuburkan, ini tanah mengeluarkan wangi yang sangat dahsyat, wangi yang begitu wanginya, wangi seperti wanginya Habibuna Muhammad. Orang yang ketika cinta, dalam cintanya akan dibalaskan jannah, cinta kepada Nabi Muhammad akan dibalaskan surga. Dan ketika orang yang cinta dikenainya akan didatangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sang pencinta. Ya Nabi, mudah-mudahan kita yang selalu membacakan salawat ala Nabi, membacakan sunnah, di antaranya kita selalu
bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kita pun nanti meninggal dunia akan didatangi oleh Nabi Muhammad, akan diberikan sahabat oleh Nabi Muhammad, dan ketika kita ditanya oleh malaikat, dibimbing oleh Habibuna Muhammad. Amin. Mari sama-sama kita menutup acara ini sambil membacakan salam kepada Rasulullah. Sambil kita berdiri, mintalah hajat antum semuanya. Sambil membacakan salam ini, bayangkan wajah-wajah mulia orang tua kita ya Nabi. Salam, bayangkan wajah orang tua kita yang begitu banyaknya jasa untuk orang tua kita, yang begitu banyak jasanya begitu untuk kita semuanya. وَأَنْزَلَ السَّمَاوَاتِ أَنْوَارًا وَتَجَلَّى الْمَلَائِكَةُ تَحْلِيلًا وَتَمْجِيدًا وَاسْتِغْفَارًا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا رسول ولم تزل أمة من فخر إلى نهاية حمله فلم يشتد صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان يهدي البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين يا نبي Ya Allah, muliakan kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang mengadakan, baik yang menghadiri, baik semua yang membacakan, baik semua yang mendengarkan, baik semua yang menatap ulama. Ya Allah, limpahkan berkah untuk kami semua yang hadir ya Rabb. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Untungnya kita bisa menatap wajah ulama malam hari ini. Begitu banyaknya ulama di depan mata kita, sehingga Allah izinkan mata kita mendapatkan pahala besar. Pahala besar menutupi semua dosa-dosa kita yang lampau. Sehingga pulang dari sini, langkah kaki kita akan menuju suatu kebaikan Allah. Sehingga langkah kaki kita menuju meningkatkan motoris ibadah kita kepada Allah. Sehingga langkah kaki kita ke depannya mendekati para ulama-ulama inilah yang nantinya menjadi tangga buat kita sampai kepada Babul Muhammad, kepada pintunya Habibullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Allah, kami mohon izinkan ayah kami dan ibu kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama di surga. Izinkan kami dan ayah ibu kami dan guru-guru kami berkumpul bersama di surga bersama nabi-nabimu, rasul-rasulmu,
bersama wali-walimu, bersama ulama-ulamamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hapus semua dosa kami sebelum kami meninggalkan tempat ini. Terima semua doa dan permohonan kami. Mudahkan kami untuk menjadi hamba-hambamu yang saleh, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk beristighfar dan bertaubat, dan terimalah taubat kami, ya Allah. Kami menyesal selama ini tidak taat kepadamu, ya Allah. Kami menyesal selama ini tidak taat kepada Rasulullah. Kami menyesal selama ini tidak taat kepada guru. Kami menyesal selama ini tidak taat kepada orang tua. Ya Allah. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim man ma'ana wahfadna wahfad ahlana wahfad man ma'ana wa ballighna ila al-khairi ya Rabbana bihaqqi habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqabbal da'watana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa 'alaina wa 'ala ibadillahi shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijaz Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Dan ibu kalau mau duduk nggak apa-apa. Para guru, para khatib, para kiai silahkan duduk. Saya Muhammad Hariri atas nama segenap keluarga besar Masjid Aswaja berbangga hati dengan pertemuan pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para ulama, para kiai yang sama-sama hadir, khusus kepada As-Sajid Maulana Al-Habib Musa Kawin Ibn Syahad, biar beliau sehat selalu, amin, sehat afiah, dan Allah mudahkan segala urusan beliau. Allah beri kesehatan untuk beliau untuk terus membimbing umat makin benar-benar taat kepada Allah dan cinta dan taat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Dan saya Muhammad Hariri sebagai Dewan Pimpinan Tanfidhi Umum di keluarga besar Majelis Pergerakan Ahli Sunnah wal Jamaah Masjid Aswaja, sekaligus meminta keberkahan dari para ulama, bil khusus dari Pamirsa Habib, dan akan disaksikan oleh semuanya pada sepertiga akhir malam kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah dan mengambil berkah dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin, dengan memohon ridha-Nya dan memohon berkah dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan berkah dari para wali, para ulama, para habaib. Saya Muhammad Hariri atas nama segenap Dewan Penasihat Masjid Aswaja, atas nama
segenap Dewan Pembina Masjidah Aswaja dan atas nama segenap Dewan Pimpinan Masjidah Aswaja Pusat dan Wilayah, dengan ini meresmikan Pondok Pesantren Riyadun Najah dan meresmikan sekaligus melantik Kiai Haji Asep Bahrul Hidayat SPDI sebagai Ketua baru untuk wilayah resmi baru Masjidah 27 Kabupaten Bandung Barat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sebagai simbolis saya minta perwakilan dari Dai Masjidah untuk menyematkan, memberi salam, maksud saya memberi salam sebagai simbol. Satu dari Habib, saya minta simbolisnya ucapan selamat dari Habib untuk Kiai Asep. Perwakilan dari Dai Masjidah saya minta kesediaannya Pangersa Kiai Haji Nuron, wakil dari para Dai Masjidah, dan dari MUI mewakili salah satu untuk mengucapkan selamat kepada Kiai Haji Asep Bahrul Hidayat. Kajengan mangatati kepala dia, dan diiringi proses simbolis ini selamat dari Habib, dari wakil Dai Masjidah dan wakil MUI, diiringi sholawat bersama Ustadz Anjas Al-Kholisi. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Majidi majalis Masjidah insyaallah hasil barakah. Hanya persilakan untuk mengucapkan selamat kepada ajaran para guru, dipersilakan. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Syafa'at wa kifayana ikut cinta Nabina. Amin ya Allah. Dokumentasi Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Simbol basar resmi dari pembina menyusul untuk ditandatangani. Ini artinya amanat makin besar untuk beliau, karena banyak tugas yang diemban oleh seorang ketua masjidah di masing-masing wilayah. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tapi banyak hal tentang umat yang harus diperjuangkan. Menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi ajengan, menjadi muallim, menjadi kiai, menjadi ulama, itu tugas besar, amanat besar dari Allah. Manusia membumbungkan dirinya kepada ulama, manusia mencium tangan ulama, terlihat megah menjadi ulama, menjadi kiai, padahal sebenarnya ada amanat besar ketika seseorang menjadi ulama di tengah-tengah masyarakat, dan tanggung jawab ulama di akhirat jauh lebih besar lagi, karena ulama harus bertanggung jawab di akhirat untuk setiap ilmu yang disampaikan, untuk setiap hal dalam setiap langkah dan perjuangan.
sallim wa barik. Terima kasih jemaah sadayana. Alhamdulillahirobbilalamin. Baca temanannya. Mangga ke para guru, para jenengan, mangga jajab banser, jajab kun Habib ke tempat linggih, para kiai, para ustad, mangga linggih deui. Jemaah hatur nuhun anu tos ngabantun foto, artos nu dikempelkeun tina eta foto itu sudah termasuk wakaf dan jariah masjid dan pembangunan Masjidah 33. Anu informasi jemaah abdi nyandak minyak sholawat yang saya sendiri sudah bacakan 1441